Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7B akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Chatbot Kesehatan Mental. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya Zahra Kalila dengan NPM 213510737, lalu ada Nur Fitriana dengan NPM 213510191, Karina Syafani Rambe dengan NPM 213510403, Sylvie Amanda dengan NPM 213510091, Nina Tri Oktaviani dengan NPM 213510802, dan Laura Miftahu Rizky dengan NPM 213510118. Baiklah, untuk penjelasan mengenai proyeknya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pendahuluan, yaitu kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang seringkali terlupakan oleh masyarakat. Saat ini, banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan, stres, depresi yang dapat menghambat produktivitas dan kualitas hidup. Chatbot ini dibuat karena menghadapi permasalahan seperti yang pertama ada tingginya permintaan dukungan kesehatan mental, yaitu chatbot kesehatan mental dirancang untuk menjabatani kesenjangan dengan memberikan dukungan awal secara instan. Selanjutnya ada stigma terhadap konsultasi kesehatan mental, yaitu masih banyak stigma yang menghalangi orang untuk mencari bantuan secara langsung. Chatbot ini memberikan opsi yang lebih nyaman dan anonim bagi individu untuk berbicara tentang perasaan mereka. Selanjutnya ada aksesibilitas 24/7, yaitu tidak semua orang dapat mengakses layanan konseling setiap saat. Dengan chatbot, pengguna dapat mengakses dukungan kapan saja tanpa terikat pada waktu atau lokasi tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Zahra akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat dari proyek ini. Manfaat yang pertama yaitu dukungan emosional awal. Chatbot ini dapat menjadi pendengar pertama bagi seseorang yang sedang mengalami masalah dan membantu mereka merasa didengar dan dipahami sebelum memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut. Kemudian, aksesibilitas yang luas. Proyek ini membantu orang-orang di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental profesional. Lalu manfaat yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi. Chatbot ini dapat memberikan informasi dan edukasi terkait kesehatan mental seperti tips mengelola stres, teknik relaksasi, atau cara menangani emosi negatif. Lalu ada efisiensi biaya. Chatbot ini memberikan solusi hemat biaya untuk menangani masalah kesehatan mental dasar sebelum melibatkan profesional, sehingga mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan proyek, di mana ada 5. Yang pertama yaitu respon cepat, non-judgmental, di mana chatbot memberikan respon yang cepat tanpa memberikan penilaian, memungkinkan pengguna untuk merasa lebih nyaman berbagi. Lalu yang kedua ada privasi dan anonimitas. Proyek ini dirancang untuk menjaga privasi pengguna, lalu memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbagi perasaan tanpa rasa takut. Lalu untuk yang ketiga adalah personalisasi, di mana chatbot dapat menyesuaikan jawaban berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti memberikan saran berbeda untuk masalah kecemasan atau stres dan sebagainya. Lalu yang keempat ada kemampuan belajar berkelanjutan, di mana dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, chatbot dapat belajar dari interaksi pengguna untuk meningkatkan kualitas respon seiring waktu. Lalu yang terakhir ada integrasi dengan teknologi modern, di mana chatbot dapat diintegrasikan dengan platform populer seperti WhatsApp, Telegram, atau berbasis web, sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya Karina Syafani Rambe akan menjelaskan dari tujuan proyek kami. Ada 4 tujuan proyek kami dalam membuat chatbot kesehatan mental ini. Yang pertama itu mengembangkan chatbot untuk dukungan kesehatan mental. Di mana di sini kami akan memberikan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu individu berkonsultasi tentang kesehatan mental tanpa merasa tertekan. Lalu yang kedua, itu kami akan memanfaatkan teknologi AI, di mana sekarang AI sedang booming itu untuk memberikan respon yang relevan, di mana chatbot ini akan mampu memahami dan memproses berbagai pertanyaan pengguna secara kontekstual menggunakan model lama 32. Nah, lalu yang ketiga akan menyediakan layanan yang aman dan mudah diakses. Di sini kami akan menjamin privasi data pengguna dengan enkripsi dan menggunakan sistem berbasis web agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu yang terakhir, kami akan mendukung dokumentasi dan tindak lanjut, di mana di sini kami akan menyimpan riwayat percakapan si pengguna untuk menjadikan referensi jika dibutuhkan di masa mendatang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan. Yang pertama ada Flash untuk framework web Python yang ringan dan fleksibel untuk membangun aplikasi berbasis web. Lalu yang kedua ada MySQL untuk basis data relasional untuk menyimpan data pengguna secara terstruktur dan aman. Lalu yang ketiga menggunakan Llama 3.2 yang dimana sebagai model NLP untuk memahami dan merespon input pengguna dalam bahasa alami. Yang keempat ada JavaScript, HTML, dan CSS yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif. Selanjutnya untuk API chatbot digunakan untuk memproses percakapan pengguna dan memberikan respon yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada fitur, di mana di sini kami menggunakan fitur check-in dan login pengguna. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat akun dengan aman dan memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses layanan chatbot. Yang kedua, kami menggunakan percakapan real-time, di mana pengguna dapat berkonsultasi secara real-time dengan chatbot yang menggunakan model Llama 3.2 untuk memberikan jawaban yang responsif dan relevan. Selanjutnya ada penyimpanan riwayat percakapan. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses riwayat percakapan sebelumnya ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir ada di dalamnya manajemen privasi dan keamanan. Data pengguna dienkripsi untuk memastikan kerahasiaan informasi dan semua percakapan diproses secara lokal tanpa melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian indeks HTML, yaitu di bagian judul utama, yaitu header 1, yaitu selamat datang di chatbot kesehatan mental. Lalu di bagian instruksi, ada opsi di mana ada teks, yaitu pilih salah satu opsi untuk melanjutkan. Lalu di sini kami menggunakan dua navigasi, di mana navigasi itu ada yang register dan untuk bagian login. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Selanjutnya pada bagian login terdapat email yang digunakan untuk alamat pengguna. Selanjutnya ada password. Password digunakan untuk menerima kata sandi pengguna. Selanjutnya ada submit. Submit digunakan untuk mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam server. Selanjutnya ada register. Register untuk mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini akan menjelaskan bagian register HTML, di mana di sini kita di awal itu kita menggunakan kelas file user class. Mana di sini kita akan menggunakan icon font Aweson. Di sini kita akan membuat judul register. Lalu di sini kita akan membuat form, di mana formnya di sini menggunakan action, di mana kita akan mengirim data ke endpoint menggunakan metode post, di mana kita akan mengirimkan beberapa
field, yaitu ada nama, nomor HP, email, password. Password ini dia akan nanti mengkonfirmasi password itu benar atau tidak. Lalu di sini kita nanti akan terdapat button submit untuk mengirimkan beberapa form yang telah kita isi tadi. Nah, di sini setelah kita passwordnya itu nanti kita validasi benar atau tidak atau kesamaannya. Di sini kita akan mengirimkan vote. Jika passwordnya tidak cocok, maka password akan dikirim ulang. Nah, di sini kita akan masuk ke navigasi ke halaman selanjutnya, ke halaman login. Nah, di sini terdapat script. Di sini script ini dia untuk memastikan password yang tadi telah kita buat, dia akan menyamakan password yang benar dengan password yang salah. Jika misalnya password tidak benar atau tidak sama dengan password yang kita buat tadi, maka password do not match. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian untuk main Python-nya, di mana ada konfigurasi dari chatbot, yaitu URL local API untuk chatbotnya. Lalu di bagian headers itu menentukan tipe konten dari JSON-nya. Lalu untuk bagian file to store untuk conversation history-nya, di mana riwayat percakapan disimpan ke file conversation history JSON. Nah, lalu untuk jika file ini ada, isi file akan dimuat. Jika tidak ada, sistem membuat struktur kosong saja. Lalu untuk di bagian save conversion to file, di mana menyimpan riwayat percakapan ke file JSON. Lalu fungsi dari mental health relate itu mengecek apakah suatu prompt atau suatu yang kita ketikkan berhubungan dengan kesehatan mental menggunakan kata kunci tertentu seperti ada mental health, anxiety, dan sebagainya. Untuk slide berikutnya, di mana ada penambahan percakapan, di mana ada conversation history dengan next conversation ID bertambah setiap kali ada percakapan yang baru. Lalu untuk membuat prompt untuk chatbot itu kami menggunakan full prompt, di mana ini dibuat dengan menggabungkan semua pesan dari riwayat sebelumnya. Lalu untuk playload data, di sini kami menggunakan cakup model yang digunakan lama 3.2. Opsi ini streaming dan prompt lengkap untuk chatbot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kesimpulan dari proyek kami ini yaitu proyek chatbot ini bertujuan untuk mendukung kesehatan mental dengan cara yang mudah untuk diakses dan aman. Chatbot ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam solusi teknologi kesehatan mental berbasis AI yang dapat membantu pengguna dalam menemukan dukungan awal untuk kesehatan mental mereka. Baiklah, sekian presentasi menggunakan PPT dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemokan proyek kami yaitu chatbot kesehatan mental. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seringkas mungkin ya dari demo kesehatan mental, di mana saya menjelaskan bagian database-nya. Jadi di sini kami tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya menggunakan register dan login. Jadi kita harus ngidupin SMPP dulu, di mana SMPP yang kita hidupin itu berupa Apache dan MySQL. Kami menggunakan MySQL untuk Flash ya. Selanjutnya kita buat database di PHP localhost, PHP myadmin.
Jadi di sini kami membuat nama database-nya itu CP ya. Lanjut ada usernya juga, di mana udah kami cantumkan itu ada ID-nya. Dia tuh ada berupa ID, namanya, username-nya, nomor HP, juga email sesuai dengan yang diregister tadi ya. Nah, seperti itu. Di bagian usernya, nah, bagian user tuh ada ID, name, phone, email, sama password. Nah, di sini kami menggunakan enkripsi berupa hands untuk database-nya, jadi udah langsung terenkripsi passwordnya. Selanjutnya kita langsung coba aja mendemokan ke chatbot kesehatan mentalnya. Nah, untuk register, kita tengokin aja tampilannya aja ya, karena kita udah login tadi ya. Tampilannya kayak ini ya, nomor, email, ya, password. Oke, passwordnya register. Nah, selanjutnya untuk login kita masukkan email dan passwordnya ya. Oke. Selanjutnya untuk mengenai chatbotnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan demo dari chatbot yang dimana chatbot ini memiliki fitur untuk dapat mendeteksi keyword khusus kesehatan mental, yaitu mental health, cemas, stres, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tampilan dari chatbot, jika mencoba percakapan dengan kata saya merasa cemas, dengan keyword cemas, maka akan terdeteksi ini merupakan chatbot dari kesehatan mental. Lalu untuk chatbot ini juga memiliki fitur untuk dapat menyimpan histori percakapan dengan klik tombol chat baru, maka akan otomatis membuat data histori percakapan ke nomor 13 dan dapat menyimpan di file conversation story.json yang ada pada file yang di codingan. Selanjutnya, selain itu, chatbot ini tadinya hanya membaca keyword khusus kesehatan mental, dan jika mencoba percakapan selain dari kesehatan mental, maka akan terdeteksi percakapan tidak sesuai dengan pertanyaan terkait dengan kesehatan mental. Lalu setelah percakapan dari chat baru sudah dilakukan, maka mencoba merefresh website dari chatbot, apakah data history dapat tersimpan atau belum. Jika sudah, maka data tersebut sudah terbuat dalam percakapan yang ke-13. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.